Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Prof. Kaden Pakman, selaku dosen pengampu teknopreneurship. Kami dari kelompok FD4 ingin memaparkan hasil diskusi kami terkait sistematika bisnis plan. Berikut adalah anggota kelompok FD4. Berikut ada outline dari daftar isi yang akan kita bahas terkait hasil diskusi pada malam hari ini. Masuk ke bagian yang pertama, saya Rahmat Zaki ingin menjelaskan terkait cakupan garis besar dari bisnis plan itu sendiri. Mungkin dari definisi, bisnis plan sendiri merupakan sebuah rencana berdirinya sebuah bisnis atau rencana yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Dari bisnis plan kita ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan untuk merancangnya. Yang pertama ada haruslah substansial poin-poin yang ada di dalamnya, memiliki keunggulan usaha yang baru serta menarik dan juga layak. Kemudian ada audiens-audiens yang penting untuk memperhatikan dari bisnis plan ini sendiri. Yang pertama ada internal perusahaan, termasuk dari karyawan, seluruh internal yang berkaitan dengan jalannya bisnis itu sendiri, termasuk kontak director. Kemudian yang kedua ada stakeholder eksternal seperti investor, mitra-mitra usaha, dan juga partner-partner yang mendukung jalannya bisnis itu sendiri. Kemudian berdasarkan literatur yang kami diskusikan, calon wirausahawan yang menyelesaikan rencana bisnis akan memiliki nampaknya yang banyak peluang untuk memulai bisnis daripada yang tidak menyelesaikannya. Rencana bisnis haruslah substansial dan memiliki detail yang cukup tentang keunggulan usaha baru untuk meyakinkan pembaca bahwa bisnis itu menarik dan layak mendapatkan dukungan. Bukan berarti setiap pengusaha itu akan membuat bisnis plan, tetapi apabila membuat bisnis plan akan meminimalisir segala risiko dan memantapkan rencana yang dibuat ketika menjalankan bisnis. Kemudian ketika kita membuat bisnis plan, ada dua alasan utama atau dua alasan mendasar yang menjadi pokok untuk membuat bisnis plan. Yang pertama, menjadikan pengusaha untuk berpikir secara sistematis terkait aspek baru yang usaha baru yang akan dibentuk. Dan yang kedua, ada membuat bisnis plan sama dengan membentuk dokumen penjualan yang penting bagi perusahaan ke depannya. Karena bisnis plan ini sendiri bisa menjadi salah satu dokumen yang akan mempromosikan bisnis kita kepada para investor atau mitra-mitra usaha yang lainnya. Kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan bisnis plan. Yang pertama, struktur rencana bisnis harus mengikuti struktur konvensional. Konvensional di sini bukanlah mengikuti masa-masa yang jadul atau yang terdahulu, melainkan konvensional di sini haruslah dapat dipahami oleh segala aspek pembaca sehingga mereka bisa memahami apa bisnis apa yang kita bangun dan bisnis apa yang kita kembangkan. Kemudian penulisan bisnis plan harus berhati-hati dengan tata konten, gaya dan penulisan. Kemudian gaya atau format rencana bisnis harus dipikirkan dengan baik. Penulis harus menyadari bahwa rencana bisnis kemungkinan akan berubah selama proses penulisan. Kemungkinan perubahan terkait bisnis plan ini akan selalu ada ketika berjalannya bisnis. Maka dari itu, dengan membuat rancangan awal pada bisnis plan, kita bisa melacak apa saja hal yang akan berubah, apa saja hal yang harus kita capai, dan kegagalan-kegagalan apa yang bisa kita antisipasi melalui bisnis plan yang kita rancang. Perkenalkan, saya Tania akan melanjutkan presentasi terkait bisnis plan outline. Boleh di next. Pertama, kenapa sih outline ini penting? Nah, jadi bisnis plan outline adalah template tentang hal-hal apa saja yang dibutuhkan ketika kita merencanakan sebuah bisnis. Nah, outline ini akan memudahkan kita untuk memastikan bahwa informasi-informasi yang memang kita butuhkan itu sudah terpenuhi, sudah kita cari semuanya. Nah, ini ada outline hal-hal umum yang biasanya ditemui di outline. Boleh di next. Boleh di next. Nah, ini 10 hal umum pada standar outline. Yang pertama itu ada executive summary. Outline di sini executive summary ini bisa dibilang outline di dalam outline pada business plan. Jadi executive itu kan artinya pelaksana. Di sini kita jelaskan tentang perencanaannya itu apa aja sih yang dibutuhin. Nah, nanti itu bisa didetailin lagi dari si waktu. Lalu kedua ada produk and service. Jadi di sini kita menjelaskan produk atau jasa yang akan kita bawakan. Lalu yang ketiga ada market analysis. Jadi di sini kita menjelaskan tentang target pasar yang akan kita sasar, yang sekiranya itu akan menggunakan barang atau jasa kita. Lalu yang keempat adalah competition. Jadi di sini kita mencari pesaing, kita menganalisis penjelasan terkait perbandingan antara kelebihan dan kekurangan antara bisnis kita dengan kompetitor. Lalu kelima ada marketing and sales. Ini menjelaskan terkait aktivitas pemasaran, strategi penetapan harga, dan lainnya. Boleh di next. Boleh di next. Nah, kita lanjut. Sekarang yang keenam itu ada operation. Jadi di sini kita membahas tentang segala hal terkait pengoperasian bisnis, rencana penggunaan fasilitas, peralatan, teknologi, dan bisnis yang akan kita lakukan. Lalu 7 adalah milestone and metric. Jadi di sini kita membuat target-target penting yang nantinya akan menjadi checkpoint untuk pencapaian bisnis kita. Yang kedelapan ada company overview. Di sini kita menjelaskan terkait organigram bisnis Anda serta anggota tim di dalamnya. Yang kesembilan ada financial plan and forecast. Jadi di sini tentang rencana keuangan.
Dan di sini juga berisikan tentang perkiraan penjualan, perkiraan laba dan ruginya, proyeksi kas, dan lainnya. Yang ke-10 ini yang terakhir, bagian ini menjelaskan tentang informasi tambahan yang akan dilakukan untuk mendukung perencanaan serta kelancaran bisnis Anda. Next. Oke, perkenalkan nama Hardi dari kelompok FD 04 juga. Di sini saya ingin memaparkan mengenai Savvy Entrepreneurial Firm atau perusahaan entrepreneur yang beradaptasi dengan cerdik. Next. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemilik bisnis adalah menentukan sejauh mana mereka harus berpegang pada rencana bisnis mereka. Di mana beberapa perubahan itu perlu dilakukan terhadap rencana-rencana yang sudah disusun di awal. Ini berguna untuk agar rencana bisnis itu berjalan tepat sasaran dan perubahan yang tidak diperlukan itu tidak perlu terjadi. Pada kasus lain, penyesuaian signifikan juga diperlukan, sedangkan dalam kasus lainnya rencana harus dibuang dan bisnis dimulai dari awal atau dari scratch. Next. Berdasarkan pada hal tersebut, saya membagi ini terhadap 3 poin. Yang pertama, yang tidak perlu adanya perubahan atau entrepreneur yang tidak memerlukan perubahan pada model bisnisnya, yaitu saya ambil kasus dari Boxnet sesuai dari buku. Ini pada tahun 2005, Ron Levi dan Dylan Smith mendirikan Boxnet sebagai cloud internet pertama yang berbasis penyimpanan di internet. Mereka mau memecahkan masalah mengenai akses data komputer jarak jauh. Model bisnis ini, pengguna dapat mengunggah konten secara gratis pada sistem cloud ini, dan kemudian bila diperlukan penyimpanan lebih, perlu adanya biaya tambahan yang dikenakan. Kemudian update yang dilakukan pada model bisnis ini tidak begitu banyak, hanya update minor di mana peningkatan layanan saja yang kecil-kecil dan tidak merubah model dasar bisnisnya, dan dia sudah melebihi 3 juta pengguna sejak 2005. Next. Selanjutnya ada perlunya sedikit perubahan. Saya mengambil contoh dari Fixability, yaitu platform untuk meningkatkan video keluarga menjadi video yang berkualitas profesional film. Namun pada model bisnis ini didirikan oleh Bettina Hein, yaitu perangkat menaikkan kualitas video di sini mengalami sedikit kesulitan, sehingga mereka melakukan update yang dimana awalnya berfokus pada keluarga, kemudian menjadi B2B untuk produksi video bisnis. Kemudian untuk sekarang, sejauh dari buku yang dipaparkan, dengan menggunakan tarif 795 USD, mereka menyediakan kamera flip beserta instruktur yang akan membimbing pengguna mengenai shot video profesional, dan secara umum mereka bisa mengaplikasikannya pada YouTube ataupun situs web mereka secara mandiri gitu. Next. Terakhir yaitu diperlukan banyak perubahan atau perubahan besar. Di sini saya mengambil kasus dari Groupon yang didirikan oleh Andrew Mason, yang awalnya didirikan sebagai ThePoint.com. Awalnya mereka merupakan jaringan sosial untuk kegiatan yang kolektif. Kemudian terlihat dari skema pelanggan terlihat menggunakan platform untuk mengatur pembelian kolektif secara lokal. Hal ini akhirnya menginspirasi perubahan dari Groupon sendiri. Orang lokal yang dimana sekarang melayani 35 juta pengguna terdaftar dan menerima tawaran harian dari lewat via email. Model bisnis ini memberikan insentif kepada bisnis lokal untuk menawarkan diskon besar pada pengguna baru. Hal ini dilakukan untuk menarik pengguna platform yang baru. Next. Baik, perkenalkan saya Jessica Adriana dengan NPM 200647041. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan Partnering for Success, di mana ini akan membahas jenis kemitraan yang umum dalam rencana bisnis, di mana ini ada beberapa poin utama, yaitu yang pertama, perusahaan kecil bermitra dengan perusahaan besar untuk memasarkan produknya, di mana di sini saya mengambil salah satu contoh dari buku, yaitu perusahaan bioteknologi yang biasanya bermitra dengan perusahaan farmasi besar untuk memasarkan produknya. Lalu yang poin kedua berupa perusahaan kecil bermitra dengan perusahaan besar untuk memproduksi, memenuhi, dan atau mengirimkan produk mereka, di mana banyak perusahaan baru sejak awal akan menyusun rencana bisnis berdasarkan gagasan bahwa mitra akan membantu untuk memproduksi, memenuhi, dan mengirimkan produk. Lalu boleh di next. Poin ketiga yaitu penyedia jasa manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan kecil, di mana salah satu fitur yang semakin umum dalam rencana bisnis adalah penyediaan jasa manajemen sumber daya manusia atau HRM yang memerlukan banyak tenaga kerja dan keahlian khusus. Beberapa perusahaan rintisan atau perusahaan startup itu melakukan outsourcing untuk tugas-tugas administratif seperti pemrosesan gaji dan administrasi manfaat. Jadi dia akan melakukan outsourcing untuk tugas-tugas yang dapat meminimalkan investasi perusahaan dalam personil manajemen sumber daya manusia dan dukungan seperti produk perangkat lunak, dan memungkinkan perusahaan untuk fokus pada kegiatan inti lainnya. Boleh di next. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang study case yang berasal dari buku.
Next. Business Style Hub, di mana gagasan bisnis Style Hub ini merupakan ide bisnis B2B. Dari ide ini, Davis Reinke mengemukakan gagasannya dengan menggunakan crowdsourcing. Jadi gagasan ini akan berfungsi melakukan seleksi terkait selera wanita dalam berpakaian sehingga nantinya produk tersebut dapat dipasarkan. Ide ini dilakukan tanpa membuat rancangan bisnis sehingga seiring berjalannya waktu, bisnis ini akan dibuka dengan mempekerjakan ahli teknologi untuk membangun jejaring sosial berdasarkan fashion wanita. Nah, namun pada tahun 2009 bisnis tersebut mengalami kegagalan atau bangkrut, di mana hal-hal yang mempengaruhi kegagalan bisnis tersebut yang pertama adalah tidak adanya validasi ide crowdsourcing terlebih dahulu sebelum produk dipasarkan. Lalu yang kedua, dia tidak memanfaatkan situs yang ada, melainkan langsung membuka situs jual sendiri, sehingga marginnya terlalu tinggi di awal bisnis. Lalu yang ketiga, dia si Style Hub ini langsung bekerja sama dengan pengecer atau reseller yang besar, tanpa memikirkan kerugian yang akan didapatkan dalam usahanya. Nah, gagasan ini memperoleh kegagalan-kegagalan dan gagasan ide bisnis ini masuk ke dalam refleksi diri, di mana yang pertama ada beberapa poin. Yang pertama ada pemanfaatan crowdsourcing. Jadi ide awal untuk menggunakan crowdsourcing ini sudah cukup inovatif. Namun mengambil masukan dan preferensi dari banyak orang, ini dapat membantu memahami selera dan tren konsumen dengan lebih baik. Selanjutnya pentingnya rencana bisnis. Jadi tidak membuat rancangan bisnis yang solid itu akan membuat suatu kegagalan dan resiko yang besar. Jadi sebuah rencana bisnis yang baik itu harus dapat mengidentifikasi potensi masalah dan mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Lalu pemanfaatan sumber daya yang ada, jadi memanfaatkan platform yang sudah ada seperti situs jejaring sosial atau e-commerce dapat membantu mengurangi biaya awal. Lalu berpikir strategis tentang mitra bisnis. Jadi untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan lain pun harus mempertimbangkan berbagai resiko, terutama dalam segi finansial. Selanjutnya yang paling terakhir adalah ini mengajarkan pentingnya terus-menerus untuk menguji, mengukur, dan mengevaluasi ide dan strategi. Jadi ini membantu perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan mencari peluang perbaikan. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan membahas mengenai presenting the business plan to investor. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gilbertian Sebastian yang akan mempresentasikan hal ini. Nah, jadi setelah kita sudah membuat business planning, tentunya salah satu yang ingin kita dapatkan adalah untuk mendapatkan investor agar bisnis kita itu berjalan dengan baik. Nah, hal apa aja sih sebenarnya untuk dipersiapkan agar presentasi pada investor ini dapat mendapatkan feedback dan juga sekaligus dapatkan investor tersebut. Boleh next slide. Oke, jadi di sini kita proses setelah kita membuat pembuatan bisnis plan. Jadi kita akan bertemu misalnya dengan investor. Nah, pertemuan dengan investor ini bisa beberapa tahap, namun pertemuan pertama itu biasanya adalah dengan waktu yang singkat. Kenapa yang singkat? Karena investor itu akan mengetahui nih, kira-kira dari bisnis kita itu sebenarnya prospek gak sih untuk investor itu untuk menginvestasikan gitu. Nah, di sini kita pertemuan tuh hanya 1 jam pada investor. 1 jam itu terdiri dari 20 menit untuk presentasi dan 40 menit untuk sesi tanya jawab. Nah, sesi ini pun udah menjadi salah satu hal yang penting untuk dalam bisnis ini untuk dimulai. Nah, habis itu kita langsung ke putusan akhir untuk menentukan apakah investor mau untuk melanjutkan bisnisnya atau investasi di bisnis atau tidak. Nah, di sini terdapat poin-poin penting untuk kita buat dalam membentukkan suatu bisnis. Terdapat ada 12, namun saya akan menjelaskan hanya beberapa poin-poin pentingnya saja, ya benar-benar poin penting dari 12 ini. Yang pertama itu adalah di executive summary seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya. Nah, di sini gimana cara kita membuat executive summary yang baik? Kita bisa menuliskan tentang bagaimana keadaan bisnis kita saat ini, situasinya bagaimana, lalu kita kasih tahu complication-nya, dan itu kita kasih tahu juga nih poin-poin penting dari di sini tuh ada misalnya kayak operasional bagaimana, marketingnya bagaimana, ataupun juga finansialnya bagaimana. Nah, setelah kita mendapatkan poin-poin tersebut, kita lihat lagi ke ya poin-poin selanjutnya. Kita nentuin nih problem sama solution dari segmen kita. Nah, problem sama solution ini bisa kita buat itu dengan entah itu bisa 2 set atau 1 set, itu bebas tergantung. Namun di sini yang paling penting adalah problem di sini harus membuat dengan framework, dan juga kita nentuin juga nanti akhirnya misalnya di sini pakai root cause, habis itu nanti problem statementnya bagaimana. Lanjut lagi, di sini ada market analysis, jadi kita tentuin target marketnya bagaimana, bisa pakai beberapa framework juga, misalnya ada Porter 5, ada BCG framework, bisa ada 4P, untuk menentuin juga target-market yang benar-benar sesuai, bisa pakai market sizing. Lanjut lagi, untuk yang competition itu kita bisa pakai Porter 5 atau enggak pakai competition analysis. Terus untuk yang di marketing solution juga, kita bisa pakai marketing funnel atau enggak juga korelasiin dengan apa yang kita lakuin.
atau itu digital marketing atau apapun. Baru ke nanti solution itu bisa banyak bentukannya. Salah satu contoh bentukannya adalah kita mempromosikan produk, itu bisa memulai prototype ataupun apapun itu. Lalu kita financial juga itu harus juga dilakukan dengan cara memberikan bagaimana uangnya itu berjalan, dibagikan berapa uang, untuk profitnya bagaimana, dan bagaimana rencana kita 10 tahun ke depan itu bagaimana. Nah, setelah kita selesai sesi tanya jawab, sesi presentasi, kita akan langsung sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini krusial karena nanti investor tuh akan menanyakan beberapa poin penting, dan juga investor itu akan tahu apa kekurangan dari bisnis kita. Nah, di sini kita tujuan kita adalah untuk meyakinkan bagaimana kita bisa membuat investor itu tertarik dengan apa yang kita bisniskan gitu. Oke, setelah itu baru masuk ke pertemuan kedua. Oke, selanjutnya. Kenalkan, nama saya Trutami. Di sini akan memaparkan mengenai developing a competitive advantage by the next. Jadi di bagian ini kita akan membahas lebih ke arah apa kompetitif pentingnya. Di next aja. Nah, untuk di sini tadi udah dijelaskan juga oleh Jaki di keadaan awal ya, kalau untungan kita bikin business plan itu yang pertama bisa dapat profit yang besar, rencana sesuai keinginan, dan kepuasan dari target. Nah, kenapa business plan ini bisa mencapai kepuasan? Karena aslinya kita udah ngerancang dan kita udah tahu apa tujuan akhir yang mau kita tuju. Nah, kalau kita bisa mencapai tujuan tersebut, maka otomatis kita bakal dapat kepuasan tersendiri daripada kita mencoba mengalir aja, di mana itu sangat tidak direkomendasikan ketika membuat bisnis. By the next. Selanjutnya, untuk competitive advantage itu sendiri merupakan suatu keadaan di mana kalau kita bikin bisnis, kita bisa menawarkan sesuatu yang di mana kompetitif kita itu nggak bisa punya, meskipun kita menghasilkan barang yang sama. Jadi walaupun kita sama-sama jualan sendok misalnya, tapi bisa aja sendok yang kita punya itu ada nilai daya lebihnya daripada kompetitor kita itu, daripada kompetitor kita yang lain. Makanya orang-orang lebih milih untuk beli barang di kita. Nah, itu tujuan dari competitive advantage itu sendiri. Jadi pembeli itu bisa membandingkan. Next. Selanjutnya, untuk dari advantage-nya itu sendiri bisa dirangkum beberapa jenis ya, boleh di next. Untuk relationship-nya itu sendiri, pertama kita harus ngikutin demand and competition tadi, di mana kita itu akan berjualan atau kita akan mulai bisnis ketika ada akomodasi, di mana orang itu meminta sesuatu, ya kita bisa menuhin tuh, dia tuh butuh produk atau jasa apa. Terus yang kedua tuh ada competition, di mana competition itu sendiri akan menunjang kita supaya bisa lebih baik ningkatin kualitasnya. Next. Untuk selanjutnya itu juga ada labor, di mana kualitas pekerja itu sangat menentukan hasil produksi akhirnya. Bisa aja kompeten lain itu, misalkan produknya itu nggak gitu bagus karena latar belakang pendidikan dan pengetahuan dari pekerjanya itu kurang diketahui oleh ownernya. Terus yang terakhir itu ada regulatory, di mana kita harus mengeset beberapa peraturan juga, berupa formal atau non-formal, supaya bisnisnya itu berjalan dengan lancar. Next. Untuk core values competition itu sendiri juga bisa ditinjau dari efisiensi, di mana kalau kita memproduksi barang yang lebih efisien tapi kualitasnya itu bagus, itu akan menambah daya jualnya. Terus kita bisa analisis SWOT juga nih, kira-kira bisnis kita kurang di mana dan kita perbaiki. Dan terakhir, kita bisa menggunakan software atau peralatan tertentu. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai developing the business plan. Next. Yang pertama ini mengenai rancangan bisnis plan. Yang pertama ada usulan bisnis, yang kedua ada deskripsi produk, yang ketiga ada sumber daya, yang keempat ada promosi, yang kelima ada dana. Next. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya perkenalkan kembali, nama saya Putri Akila Zahia Marwa dari FG4. Tadi kan sebelumnya sudah disebutkan oleh teman saya, apa aja sih rancangan langkah-langkah untuk merancang bisnis plan. Nah, kita di sini mengambil contoh yang dilakukan oleh Netflix. Mungkin boleh di next. Nah, kenapa kita mengambil contoh Netflix? Yaitu Netflix merupakan salah satu contoh sukses bagaimana perencanaan bisnis yang baik, inovasinya berkelanjutan, dan juga mereka fokus pada kenyamanan pengguna sehingga membawa perusahaannya menuju pertumbuhan yang signifikan. Nah, apa aja sih yang dilakukan oleh Netflix? Jadi pertama-tama mereka melakukan konsepsi ide. Jadi di tahun 1997, Reed Hastings dan Mark Randolph memiliki ide untuk menyewakan DVD melalui email yang akan menjadi dasar konsep dari bisnis Netflix ini. Lalu setahun setelahnya, setelah melakukan konsepsi ide, mereka mendirikan nih Netflix.com yang berfokus untuk menjadi website untuk penyewaan DVD tersebut. Lalu mereka kemudian fokus kepada layanan penyewaan film yang mengejar pasar orang-orang yang ingin menonton film tanpa pergi ke bioskop. Boleh di next.
Nah, selanjutnya dalam 6 tahun pertama ini Netflix mendapatkan respon yang sangat positif. Jadi di tahun pertama mereka memiliki 1 juta pelanggan dan pertumbuhannya terus berlanjut sampai mencapai 5 juta pelanggan pada 3 tahun berikutnya. Selanjutnya Netflix ini melakukan pemasaran online dan promosi seperti subscription dan free trial untuk menjangkau pasar yang lebih luas, terutama yang di luar negeri. Lalu mereka melakukan pengembangan secara terus-menerus dan konsisten dengan menambahkan layanan dan fitur-fitur baru seperti rekomendasi film, rating film, serta profil pengguna dan streaming. Lalu mereka melakukan inovasi produk dengan fitur-fitur baru, termasuk yang baru-baru ini seperti ada mobile games untuk menarik perhatian dari lebih banyak penggunanya. Boleh di next? Lalu selanjutnya Netflix juga mengalami pertumbuhan global yang dengan pendekatan yang sangat sistematis, di mana Netflix ini berhasil menarik lebih dari 200 juta pelanggan di seluruh dunia. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena Netflix ini melakukan analisis strategi bisnis yang terbaik untuk mengembangkan bisnisnya, serta menciptakan ekosistem yang nyaman bagi penggunanya. Nah, kesuksesan Netflix sebagian besar ini terjadi karena mereka mengikuti rencana bisnis yang baik dan mengembangkan produk dan layanan mereka dengan hati-hati dan mempertimbangkan resikonya dengan baik. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sebelum kenalin lagi, nama saya Dava Satribowo dengan NPM 2064835880. Dan juga akan menjelaskan mengenai lingkungan bisnis plan. Ada 3, yang pertama lingkungan ekonomi, yaitu bergantung pada kondisi masyarakat. Yang kedua ada lingkungan industri, yaitu bergantung pada proses manufaktur yang digunakan. Yang ketiga ada lingkungan global, yaitu mencakup seluruh dunia. Next. Oke, selanjutnya ada rencana manajemen bisnis. Ada yang pertama struktur organisasi, jadi harus jelas dari mulai direktur, vice presiden, presiden hingga ke staff-staffnya. Yang kedua ada proses produksi. Yang ketiga itu ada human resource atau HRD yang biasa untuk merekrut karyawan. Next. Terus selanjutnya ada rencana pemasaran bisnis. Yang pertama kita harus cari target pasar. Yang kedua karakteristik produk, yaitu produk kita itu harus unik. Yang ketiga ada harga. Harganya itu tergantung dengan target pasar tadi. Yang keempat ada proses distribusinya untuk menjangkau pelanggan. Yang terakhir ada promosi menggunakan e-commerce ataupun secara offline ataupun online. Next. Aspek rencana finansial bisnis dibagi menjadi 3. Yang pertama itu finansial berasal dari diri perusahaan itu sendiri. Yang kedua ada pendanaan, itu faktornya itu berasal dari luar, yaitu bisa melalui investor atau modal asing. Yang ketiga itu ada kelayakan, yaitu akan diuji kelayakan finansial tersebut, apakah perusahaan bisa bertahan atau tidak. Next. Oke, thank you. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang risk management by entrepreneur. Sebelumnya, perkenalkan saya Nisina Jasmine Hairunisa. Boleh di next. Nah, suatu bisnis baru itu pasti memiliki resiko bisnis. Nah, sehingga maka dari itu para pelaku usaha perlu menganalisis sumber dari risiko tersebut sehingga dapat direncanakan kondisi terburuk yang dapat terjadi. Boleh next. Nah, terdapat beberapa kondisi ketergantungan yang perlu pelaku usaha itu hindari. Yang pertama itu ketergantungan terhadap satu pelanggan, di mana hal tersebut bisa menyebabkan kinerja akan mengalami penurunan yang signifikan jika pelanggan tersebut beralih ke pesaing. Lalu selanjutnya ketergantungan terhadap satu pemasok. Jika pemasok tersebut bangkrut, maka perusahaan dapat mengalami kekurangan pasokan yang serius. Dan yang terakhir itu ada ketergantungan satu pekerja kunci, di mana jika kematian atau pengunduran diri dari karyawan tersebut dapat memiliki dampak serius pada kinerja perusahaan. Boleh next. Nah, selanjutnya ada potensi, ancaman, resiko, beserta dampaknya. Yang pertama, potensi pendanaan terbatas yang akan mengakibatkan keterbatasan kemampuan untuk menutupi pengeluaran, lalu kepercayaan terhadap satu produk, di mana akan menyebabkan pendanaan akan menurun signifikan ketika terdapat penolakan besar dalam permintaan satu produk tersebut, lalu ada kepercayaan terhadap satu pelanggan yang sudah dijelaskan tadi, lalu ada kerusakan properti, di mana akan menyebabkan biaya yang dikeluarkan untuk menutupi kerusakan properti. Boleh next. Next. Nah, selanjutnya ada kehilangan tanggung jawab, di mana akan menyebabkan biaya yang dikeluarkan untuk menutupi tanggung jawab atas kerusakan pada orang lain atau properti. Lalu ada kepercayaan terhadap satu pemasok dan kepercayaan terhadap karyawan kunci yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan yang terakhir itu ada tuntutan karyawan, di mana akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk menutupi tuntutan kompensasi. Boleh next.
Nah, untuk prevent dari ancaman risiko tadi, itu bisa digunakan asuransi di mana ada beberapa jenis asuransi, yaitu diantaranya pertama gangguan bisnis yang dapat menutupi kerugian akibat bisnis yang tutup, lalu ada jalur kredit yang menutupi hutang dari kreditor jika peminjam meninggal, lalu ada fidelity bond yang menutupi kerugian akibat ketidakjujuran karyawan, lalu ada asuransi pengangkutan yang menutupi kerugian akibat kerusakan saat pengangkutan. Boleh next. Lalu ada asuransi malpraktik yang akan menutupi kerugian akibat tuntutan hukum dari pelanggan yang tidak puas. Lalu ada surety bond yang menutupi kerugian akibat kontrak yang tidak terpenuhi. Ada umbrella liability yang memberikan perlindungan tambahan di luar yang diberikan oleh asuransi lain. Dan yang terakhir ada asuransi tanggung jawab karyawan di mana akan menutupi tuntutan terhadap pemutusan hubungan kerja yang salah dan pelecehan seksual. Next. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Boleh next. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.